Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Kedaulatan NKRI saat ini tidak terlepas dari peran Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang besok akan merayakan hari jadinya yang ke-80. Selama 8 dekade, TNI tidak pernah berhenti untuk bertransformasi dan memperkuat diri. Lantas seberapa kuat militer Indonesia di mata dunia, khususnya di kawasan terdekat yakni Asia Tenggara? Selengkapnya akan kita bahas untuk Anda di slide selanjutnya. Jadi pemirsa, kita akan mengawali pembahasan dengan mengetahui peringkat kekuatan militer Indonesia. Mengapa? Karena kekuatan militer ini menjadi salah satu indikator utama dalam menilai pengaruh suatu negara di kancah global. Jadi Global Firepower, sebuah organisasi internasional, tahun ini merilis ada data analisa yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan militer terkuat di Asia Tenggara. Kemudian Indonesia ini berada di peringkat ke-7 di tingkat Asia dan masuk dalam 15 besar, tepatnya peringkat ke-13 dari total ada 145 negara di dunia dengan skor Power Index 0,2557. Apa arti angka ini? Artinya adalah semakin kecil skornya, maka menandakan semakin kuat militer di suatu negara. Adapun penilaian dari kekuatan militer pemirsa ini mempertimbangkan berbagai faktor yang objektif, mulai dari jumlah personil dan juga cadangan, kuantitas dan kualitas alutsista, kesiapan tempur, kemampuan logistik, kondisi geografi dan infrastruktur, serta kapasitas finansial dan juga kemandirian militer. Dari data-data peringkat yang berhasil dihimpun oleh GFP ini, artinya Indonesia memiliki jumlah personil alutsista yang cukup memadai serta kemampuan pertahanan yang komprehensif. Kita akan beralih ke slide selanjutnya untuk melihat bagaimana kekuatan militer Indonesia apabila dibandingkan dengan negara tetangga. Meski memang sudah disebutkan ya sebelumnya bahwa kekuatan militer Indonesia ini yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Namun sebenarnya apa keunggulan militer Indonesia jika dibandingkan dengan sejumlah negara di ASEAN secara khusus? Ini adalah tabel perbandingannya pemirsa. Jadi di sini kami bisa membandingkan tidak ke semua negara ASEAN, melainkan ada 7 negara di ASEAN sesuai dengan peringkatnya di tingkat global. Jadi untuk Indonesia tadi disebutkan ada peringkat ke-13 dan di bawahnya negara kedua di ASEAN yang menempati salah satu posisi tertinggi di mata global untuk kekuatan militer adalah negara Vietnam. Mendapatkan peringkat 23 dari total 145 negara berdasarkan data dari GFP dengan skor Power Index 0,4024. Meski memang di peringkat 23, namun sebenarnya terkait dengan kekuatan militer di Vietnam juga memiliki sejumlah kelebihan pemirsa. Kelebihannya adalah di Vietnam ini memiliki pengalaman tempur yang panjang, strategi pertahanan yang matang, dan juga unggul secara khusus dalam kekuatan darat. Selanjutnya berada di bawah dari Vietnam, tepatnya di peringkat 25, diisi oleh negara Thailand. Negara Thailand ini mendapatkan skor Power Index 0,4536 dengan kelebihan dia memiliki kekuatan yang seimbang antara ketiga matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Sementara berada di posisi 29 pemirsa adalah Singapura dengan skor 0,5271 dan tentunya kita tahu Singapura ini identik dengan kemampuan militer untuk mengandalkan teknologi canggih dan juga sistem pertahanan udara modern. Kita akan beralih ke slide selanjutnya untuk melihat dan juga membandingkan kekuatan militer Indonesia dengan negara tetangga lainnya. Kalau tadi sudah ada sekitar 3 negara, kemudian juga di posisi 37 ini diisi oleh Myanmar. Posisi atau peringkat ke-41 diisi oleh Filipina dan Malaysia menempati posisi ke-42. Apa artinya dari sejumlah tabel perbandingan yang tadi sebelumnya sudah dipaparkan? Artinya adalah meski memang kekuatan militer Indonesia saat ini paling unggul di ASEAN, namun sebenarnya setiap negara tetangga juga memiliki kelebihan pada sektor militernya masing-masing. Selanjutnya tentu kalau kita membahas kekuatan militer, pemirsa tidak akan terlepas dari jumlah dan juga ragam alutsista yang dimiliki Indonesia saat ini. Jadi data ini kami himpun dari the IISS, The Military Balance 2025. Berdasarkan data, kekuatan pertahanan kita ini tercatat cukup beragam di 3 matra utama. Kita sama-sama lihat, yang pertama pemirsa yaitu di Angkatan Darat, Indonesia memiliki sekitar 1.700 kendaraan tempur lapis baja.
Kemudian juga ada lebih dari 1.243 unit artileri berbagai kaliber. Kemudian juga mendapatkan dukungan lebih dari 100 helikopter serang, angkut, dan juga multi-role. Itu tadi untuk Angkatan Darat. Kita beralih ke matra selanjutnya, yaitu TNI Angkatan Laut yang saat ini tengah diperkuat oleh 4 kapal selam, kemudian ada 7 frigat, 24 korvet, sekitar 205 kapal patroli dan kapal cepat, serta juga terdapat unsur amfibi tentunya, yaitu ada 4 kapal LPD dan juga 23 kapal pendarat tank. Sementara di udara, pemirsa, matra yang ketiga, TNI Angkatan Udara saat ini kurang lebih mengoperasikan 104 pesawat tempur aktif, lalu juga terdapat 66 pesawat angkut, 101 pesawat latih, ditambah 36 helikopter angkut dan serbaguna, serta juga ada dukungan dari sistem tempur maupun ISR untuk pengintaian dan juga operasi modern. Ini tadi untuk jumlah dan ragam alutsista. Lalu bagaimana dengan kekuatan prajurit? Jumlah prajurit aktif di Indonesia saat ini mencapai 404.500 personel. Rinciannya adalah untuk TNI Angkatan Darat yang menjadi matra terbesar, sekitar 300.400 prajurit. Artinya apa? Menunjukkan dominasi kekuatan darat yang selama ini memang menjadi tulang punggung pertahanan Indonesia. Kemudian yang kedua, pemirsa, adalah TNI Angkatan Laut yang memiliki personel sekitar 74.000. Jumlah ini relatif besar untuk bisa mendukung postur pertahanan maritim di negara kepulauan. Sedangkan yang ketiga, TNI Angkatan Udara diperkuat sekitar 30.100 personel yang berfokus pada penguasaan udara dan dukungan operasi lintas matra. Postur ini memperlihatkan bahwa Indonesia ini masih menekankan kekuatan darat sebagai basis utama pertahanan. Ini tercermin dari dominasi jumlah personel Angkatan Darat. Namun dengan luasnya wilayah laut yang memang mendominasi dan kebutuhan pengawasan udara yang semakin besar, kekuatan personel dari TNI AL dan TNI AU relatif lebih ramping dibandingkan dengan Angkatan Darat. Kondisi ini sekaligus menjelaskan mengapa program modernisasi alutsista TNI saat ini memang lebih diarahkan kepada penguatan kekuatan laut dan udara agar keseimbangan antar matra semakin terjaga dalam menghadapi ancaman regional maupun global. Kita beralih, pemirsa, ke slide selanjutnya. Tentunya kekuatan militer Indonesia tidak terlepas dari dukungan Presiden. Yang kita tahu ya, kalau berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi Panglima tertinggi Angkatan Perang Indonesia. Jadi Prabowo Subianto ini sempat mengungkapkan pada tanggal 11 Juni 2025 lalu bahwa keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Tetapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas, biasanya kemerdekaannya dirampas, biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak. Nah, pemirsa, melalui pernyataannya Presiden menekankan bahwa pertahanan adalah syarat mutlak bagi kedaulatan. Tanpa adanya modernisasi dan juga investasi berkelanjutan, Indonesia berisiko tertinggal dari negara-negara tangga yang lebih cepat memperkuat militernya. Jadi pada intinya kita terus mendukung Tentara Nasional Indonesia dan semoga di usia ke-80 esok hari, kekuatan militer Indonesia akan terus meningkat sehingga rakyat Indonesia bisa hidup berdaulat dan juga sejahtera di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.